Melalui televisi Wakanda, ditampilkan lagi acara bincang-bincang antara Endega dan Mtoka. Kali ini bersama mereka ada pula Storm. Kepada Storm, Endega langsung saja membahas tentang masalah perekonomian Wakanda. Endega juga mempertanyakan tentang Shuri yang menjabat sebagai pemimpin tapi malah sibuk di negara lain. Sejak naik tahta, Shuri memang lebih banyak berada di luar Wakanda dibanding di dalam negeri. Tentang hal itu, Storm meminta rakyat Wakanda untuk tetap percaya pada Shuri. Walaupun Shuri tidak sedang berada di Wakanda, Storm yakin Shuri tetap berjuang melindungi Wakanda dari musuh domestik maupun asing. Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Black Panther Power. Agar kalian tidak bingung dengan cerita ini, kami sarankan tonton dulu video-video dalam playlist Wakanda vs Dr. Doom. Linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Di kedutaan besar Wakanda, Shuri sedang berdiskusi dengan Pride tentang data yang diambil dari Hellerman Exports. NX mengungkapkan bahwa data tersebut berisi daftar klien broker. Salah satu klien ini bernama Rex dan menjual peralatan Atlantis kepada broker. Dalam transaksi ini, Rex memperoleh bayaran lebih dari $1 miliar. Shuri dan para stafnya langsung bisa menyimpulkan bahwa Rex adalah Namor. Seperti sudah disebutkan dalam video sebelumnya, data yang diperoleh Shuri merupakan data palsu yang dibuat supaya Shuri bertikai dengan Namor. Sayang sekali Shuri tidak menyadari muslihat ini. Sekarang Shuri mulai menduga bahwa Namor terlibat dalam penyerangan terhadap T'Challa dan dirinya. Di tengah pembicaraan ini, NX mendapat panggilan telepon. Panggilan tersebut berasal dari timnya di Wakanda. Data yang diperoleh Shuri memang amat sangat banyak dan dienkripsi. Jadi NX meminta bantuan timnya untuk membantu membongkar sebagian data itu. Kini tim NX mendapatkan informasi penting dalam data tersebut, yaitu transfer uang dalam jumlah besar kepada dua orang yang dulunya warga negara Wakanda. Kedua orang ini mantan personil militer. Keduanya punya akses pada teknologi penembak roket Angkatan Udara Wakanda. Dan keduanya saat ini menetap di Amerika Serikat. Yang satu tinggal di Philadelphia dan yang satu lagi di Brooklyn. Segala ciri ini tentu menunjukkan bahwa kedua orang tersebut merupakan pengkhianat yang sedang dicari-cari. Berdasarkan informasi ini, Shuri berniat berangkat ke Brooklyn. Dia juga memerintahkan Zakar dan Emira pergi ke Philadelphia, serta menginstruksikan NX terus melakukan penelusuran tentang Rex. Shuri memang tidak mau bertindak menyerang Namor tanpa bukti yang jelas. Di suatu tempat, kelompok rahasia sedang berdiskusi. Mereka punya mata-mata di Wakanda. Jadi mereka tahu bahwa penyelidikan Shuri sudah mulai mengarah pada Namor. Salah satu dari mereka berpendapat bahwa Shuri tidak mungkin bisa mengalahkan Namor. Namun satu orang lainnya mengingatkan bahwa itu tidaklah penting. Siapapun yang mati dalam pertarungan tersebut merupakan hasil yang bagus. Sementara itu di alam spiritual, T'Challa bertemu satu sosok Panther raksasa. T'Challa mengaku ingin tahu apa yang harus dilakukan demi menyelamatkan negerinya. Hewan tersebut berubah menjadi Black Panther, lalu menjadi Killmonger, lalu menjadi Dr. Doom. Di dekatnya, Wakanda tampak terbakar dan hancur lebur. Sosok makhluk misterius ini menyebutkan bahwa T'Challa harus terlebih dulu mencari cara menyelamatkan dirinya sendiri sebelum menyelamatkan negaranya. Di dunia nyata, Zawafari masih mengawasi dan mengasapi T'Challa. Tiba-tiba T'Challa terbangun. Dia tampak gembira. Sepertinya dia telah mendapatkan apa yang dia cari. Di gedung Baxter ada Reed Richards. Dia dihubungi oleh Shuri yang sedang mengemudikan pesawat. Reed tentu langsung menanyakan kondisi T'Challa, sebab T'Challa memang belum mau banyak bicara kepadanya. Sayangnya Shuri juga mengungkapkan hal serupa. Selanjutnya Shuri menjelaskan tentang panggilannya. Shuri membeberkan bahwa timnya telah menemukan hubungan antara serangan terhadap dirinya dengan Namor. Kabar ini jelas membuat Reed kaget. Maka Shuri memberi penjelasan lebih lanjut. Seusai berbicara dengan Reed, Shuri terus mengemudikan pesawatnya hingga tiba di sebuah bangunan di Brooklyn. Shuri bergerak mengendap-endap memeriksa isi bangunan. Melalui jendela, Shuri bisa melihat seorang lelaki yang sedang membaca koran. Seperti aksi di Hellerman Export, sekarang Shuri juga dibantu oleh Flea. Kepada Shuri, Flea memberikan informasi tentang pria tersebut. Dia merupakan orang Wakanda bernama The Arun. Dia tinggal di Amerika Serikat dengan identitas palsu sebagai warga Sudan bernama Darius Arun. Dia merupakan seorang ahli dalam sistem persenjataan pesawat. Dahulu dia bekerja sebagai pilot penguji. 2 tahun silam, dia mengalami kecelakaan pesawat. Seusai menjalani penanganan medis,
Arun memilih meninggalkan Wakanda. Setelah mendapat informasi ini, Shuri hendak masuk melalui jendela. Walaupun begitu, jendela tersebut rupanya telah dipasangi alarm, jadi Arun bisa menyadari kedatangan Shuri. Tentu saja Arun bergegas berlari kabur. Untungnya Shuri mampu bergerak cepat mendobrak jendela dan mencakar Arun. Dalam keadaan terpojok, Arun pun diinterogasi oleh Shuri tentang penjualan teknologi pada broker. Awalnya Arun berpura-pura tidak tahu menahu tentang itu. Bahkan dia bilang tidak mengenali Shuri. Maka Shuri terus mendesak Arun sambil mendekatkan cakarnya. Pada akhirnya Arun bersedia berbicara jujur. Arun menganggap Shuri beserta keluarganya telah merusak Wakanda dan membuat negara tersebut menjadi bobrok. Menurut Arun, Shuri sudah mencemari kebesaran sakral Wakanda dan tidak layak menjadi Black Panther. Secara mengejutkan, Arun menunjukkan bahwa Shuri jatuh dalam perangkap. Saat ini pada badan Arun terpasang bom. Arun mengucapkan kata Desturi, lalu mengaktifkan bom itu. Dengan demikian, terjadilah ledakan yang menewaskan Arun, sekaligus memporak-porandakan bangunan tempatnya berada. Ledakan ini tentu membuat Flea terkejut dan cemas. Dengan panik, dia memanggil-manggil Shuri. Untungnya Shuri masih selamat walaupun terluka. Di antara api dan puing-puing, Shuri bangkit berdiri dan menjawab panggilan Flea. Akan tetapi, mendadak Shuri terkena cambuk listrik. Rupanya Ohyaku datang bersama beberapa rekannya yang memakai armor canggih. Tentu sekarang situasi Shuri menjadi genting. Shuri lalu dikeroyok oleh Ohyaku dan timnya. Sambil bergerak lincah, Shuri menggunakan berbagai persenjataannya, termasuk Spider Bite dan Shocknet. Dalam bentrokan ini, Shuri menderita berbagai serangan. Meskipun begitu, Shuri mampu membuktikan kehebatannya. Ujung-ujungnya Shuri berhasil melumpuhkan semua lawannya. Tetapi seperti yang sebelumnya terjadi di jalanan, tubuh mereka semua tiba-tiba terbakar hangus. Selanjutnya, Shuri berkomunikasi dengan Emira dan Zakar yang ditugaskan mendatangi pengkhianat lainnya di Philadelphia. Mereka melaporkan hal yang sama seperti yang dialami Shuri. Sasaran mereka mengucapkan kata Desturi lalu meledakkan bom. Untungnya Emira dan Zakar mampu melarikan diri sehingga tetap selamat. Mereka lalu membahas tentang kata Desturi. Zakar mengatakan bahwa Desturi merupakan bahasa Swahili dan bermakna tradisi. Emira lalu memberikan penjelasan yang lebih detail. Dahulu Emira kehilangan lengan kanannya dan berhenti menjadi Dora Milaje. Pada masa ini dia memilih berkelana di Afrika demi mencari misi bayaran. Selain itu dia juga memperoleh lengan kanan bionik. Di tengah pekerjaan sebagai tentara bayaran ini, Emira sempat bertemu orang-orang Wakanda yang tidak senang dengan keadaan pemerintahan saat ini. Mereka tidak setuju T'Challa menikahi seorang wanita asing. Mereka juga tidak setuju Wakanda menjual teknologi vibranium ke negara lain, maupun ke pihak tertentu semacam S.H.I.E.L.D. dan Avengers. Mereka menganggap keluarga kerajaan sudah tidak peduli lagi pada Wakanda. Menurut mereka, Wakanda telah terputus dari tradisi aslinya. Dengan didorong oleh sikap ini, Desturi merupakan kelompok yang melakukan pergerakan supaya Wakanda terhubung kembali pada tradisi lama itu. Di Wakanda, seorang Dora Milaje sedang bertarung melawan 3 robot dengan disaksikan oleh T'Challa, Aneka, dan para Dora Milaje lainnya. Seperti sudah disebutkan dalam video sebelumnya, T'Challa memang menginstruksikan Aneka untuk melatih para Dora Milaje menghadapi pasukan robot Dr. Doom. Dalam pelatihan ini, Aneka memberikan beberapa panduan. Doombot dirancang untuk beradaptasi dengan gerakan musuh. Jadi Dora Milaje harus mengalahkan Doombot secepat mungkin. Dora Milaje juga harus terus bergerak dan menyerang, tidak boleh bertahan, serta tidak boleh mengulangi gerakan yang sama. Sayang sekali sang Dora Milaje malah melakukan pengulangan satu gerakan. Akibatnya Doombot mampu beradaptasi dan membuatnya terdesak. Dalam keadaan seperti ini, T'Challa memutuskan turun tangan. Dia melompat, mengambil pentungan Dora Milaje dan dengan cepat mengalahkan ketiga Doombot. Sambil melakukan ini, T'Challa menekankan bahwa para Dora Milaje tidak boleh ragu-ragu. Mereka harus secepatnya membuat Doombot mati. Kehebatan T'Challa membuat para Dora Milaje terkesima. T'Challa sekarang menjadi kuat padahal sebelumnya dia masih dalam proses pemulihan. Tanpa mereka ketahui, T'Challa memang telah mendapatkan kekuatan baru dari dunia spiritual. Dalam acara televisi, Endega berdebat lagi dengan M'Toka tentang Shuri. Rupanya Shuri memang telah tampil di hadapan rakyat Wakanda dan memberikan pidato. Dalam pidato tersebut, Shuri mengaku menyadari krisis keuangan yang sedang berlangsung. Dia juga menyebutkan langkah-langkah yang akan diambil demi mengatasi krisis ini. M'Toka melihat pidato ini sebagai suatu bukti bahwa Shuri merupakan pemimpin yang baik. Walaupun begitu, pemikiran Endega tidak berubah.
sebab Shuri tidak hadir langsung di Wakanda, melainkan menggunakan hologram. Endega berpendapat bahwa ini artinya Shuri tidak bersungguh-sungguh dalam memimpin. Tidak berhenti di situ saja, Endega menunjukkan bahwa media-media asing menyindir pidato Shuri. Pembicaraan lalu beralih tentang masalah pertanian. Saat ini wabah misterius memang sedang menimpa seluruh lahan pertanian Wakanda, sehingga tanaman pangan sulit tumbuh. Mtoka memberitahu bahwa Storm sedang berusaha mengurusi masalah ini. Akan tetapi Endega justru tidak yakin Storm memang dikirim oleh Shuri. Bisa saja Storm melakukannya berdasarkan inisiatif sendiri demi memperoleh kekuasaan selagi Shuri sibuk di luar negeri. Di suatu tempat, kelompok rahasia menyaksikan perdebatan ini sambil berbicara dengan Dr. Doom. Mereka melaporkan kepada Doom bahwa posisi keluarga kerajaan Wakanda semakin rapuh. Keluarga kerajaan pasti akan kehilangan kendali atas Wakanda ketika nanti Doom memutuskan untuk bertindak. Doom merasa senang dengan situasi ini, maka dia memerintahkan agar dilaksanakan langkah berikutnya. Doom lantas berbicara dengan Broker. Rupanya Broker memang berkomplot dengan Doom. Kepada Broker, Doom mengatakan bahwa Wakanda sudah siap untuk dihancurkan. Broker sendiri mengakui bahwa Doom telah menyingkirkan T'Challa dan Storm. Namun Broker mengingatkan masih ada satu lagi orang yang tersisa. Kata-kata ini dikoreksi oleh Doom, yang mengklaim telah mengatasi segala rintangan. Di suatu ladang, Storm tiba bersama seorang pakar pertanian bernama Dr. Deraja. Kepada Storm, Dr. Deraja melaporkan masalah penyakit tanaman yang sedang menimpa pertanian Wakanda saat ini. Patogen Phytophthora telah memusnahkan hampir 30% tanaman kentang dan 60% huckleberry. Hawar tangkai daun dan batang memusnahkan seluruh tanaman ubi jalar, sedangkan jamur tursikum memusnahkan seluruh tanaman jagung. Biasanya pada waktu ini para warga bergembira merayakan panen yang berlimpah. Tetapi sekarang setiap hari ratusan keluarga justru meminta bantuan makanan. Fenomena ini sangatlah aneh, sebab segala wabah tersebut sebelumnya tidak pernah muncul di Afrika. Dr. Deraja mengaku telah menggunakan berbagai macam fungisida, serta berkonsultasi dengan pakar pertanian di 50 negara. Sayang sekali solusinya masih belum ditemukan. Karena sudah bingung harus melakukan apa lagi, Dr. Deraja memohon pertolongan Storm. Apabila masalah ini tidak diatasi, Dr. Deraja takut Wakanda akan berubah menjadi gurun. Setelah mendengar laporan tersebut, Storm terbang dan menciptakan hujan petir di atas ladang. Storm berharap cara ini bisa menyelamatkan tanaman dari wabah penyakit. Deraja berterima kasih atas bantuan Storm. Walaupun begitu, Storm menyadari bahwa pekerjaannya baru dimulai. Masih ada ribuan ladang lainnya yang harus dia beri hujan. Perbuatan Storm ini tidak luput dari perhatian Dr. Doom yang mengawasinya melalui monitor. Ternyata Doom lah yang telah menyebabkan masalah pertanian Wakanda. Kini meskipun Storm merasa yakin masalah pertanian sudah mulai bisa diselesaikan, Doom sama sekali tidak merasa cemas. Ternyata rencananya masih tidak terganggu. Di sebuah pesawat ada Shuri. Dia telah meninggalkan Brooklyn dan sedang menuju kedutaan besar Wakanda. Sambil mengemudikan pesawatnya, Shuri berbicara dengan Storm yang mengatakan telah menurunkan hujan di 80 ladang. Meskipun begitu, terjadi sesuatu yang sangat aneh. Air hujan memang meresap ke dalam tanah, tetapi akar tanaman tidak menyerap air tersebut. Akibatnya tanaman masih terus layu seperti mengalami kekeringan. Menurut Storm, hal ini bertentangan dengan sains, bahkan bertentangan dengan hukum alam. Setelah mendengarnya, Shuri ingin tahu pendapat T'Challa. Sayangnya Storm mengaku T'Challa entah kenapa menjauhinya. Sejak terbangun dari koma, T'Challa memang hanya sedikit saja berinteraksi dengan orang-orang terdekatnya, termasuk Storm. Setelah prosesi pemakaman korban Morlun, T'Challa sebenarnya sempat berbicara dengan Storm. Dia memberi nasihat tentang politik serta daftar orang yang bisa dihubungi untuk dimintai saran. Sayangnya, setelah memberi nasihat itu, T'Challa justru lebih sering menyendiri. Storm bilang T'Challa menghabiskan waktunya berlatih di gym, membaca buku-buku kuno di perpustakaan, serta berjalan-jalan di hutan rimba. T'Challa masih tidak mau memberitahukan siapa orang yang menyerangnya. Jadi Storm dan Shuri masih sama-sama tidak tahu tentang keterlibatan Dr. Doom. Sementara itu, tanpa disadari oleh Storm maupun Shuri, sesungguhnya percakapan mereka bisa dipantau oleh Doom dan Broker. Setelah tiba di kedutaan Wakanda, Shuri berdiskusi dengan Pride. Kepada Shuri, NX membeberkan temuan baru dalam penyelidikannya tentang data milik Broker, yaitu kamera. Ternyata Broker telah memasang kamera pada pesawat Quinjet yang ditumpangi T'Challa dalam perjalanan rahasia dahulu.
Gambar dan suara yang direkam kamera ini tidaklah mulus, kemungkinan karena terganggu oleh sistem keamanan pesawat. Dari kamera ini, NX mendapatkan rekaman tentang peristiwa sebelum sistem pesawat mati. Sebenarnya urutan gambar yang tersimpan dalam kamera itu kacau dan tidak beraturan. Namun NX berhasil menyusunnya, jadi bisa diketahui apa yang terjadi sebelum T'Challa diserang. Sekarang kepada Shuri, Zakar dan Emira, NX menampilkan rekaman tersebut. Dalam rekaman itu, pesawat Quinjet T'Challa sedang melesat di atas perairan. T'Challa dan Dora Milaje mengamati ada sesuatu yang bergerak sangat cepat di air. Kecepatan sosok itu bahkan bisa menyamai pesawat Quinjet. Sosok itu adalah Namor. Setelah nama Namor disebutkan, rekaman akhirnya berakhir. Isi rekaman ini mendukung bukti sebelumnya tentang keterlibatan Namor. Sekarang Shuri tidak ragu lagi bahwa Namor merupakan orang yang telah menyerang T'Challa. Maka Shuri bersiap untuk menjalani konflik melawan Namor. Shuri dan Pride tidak sadar bahwa mereka sebenarnya telah jatuh dalam perangkap Dr. Doom. Di tempat Zawafari, T'Challa hendak melaksanakan uji coba kekuatan. Pertama-tama badannya dilukis bahasa kuno oleh Zawafari dengan disaksikan oleh Dora Milaje. Zawafari menjelaskan bahwa tulisan ini merupakan mantra pelindung yang berasal dari suatu ras yang telah lama mati. Saking lamanya tidak ada lagi yang mengingat nama ras tersebut. Zawafari sendiri mengaku memperoleh mantra itu dari mimpi. Sebenarnya Dora Milaje merasa tidak senang dengan pilihan T'Challa. Namun T'Challa menegaskan bahwa ini memang harus dilakukan. Setelah penulisan selesai, T'Challa bangkit berdiri di hadapan 4 orang murid terhebat Zawafari. Keempat orang ini sudah siap mengerahkan energi sihir. Saat itu Zawafari memperingatkan T'Challa bahwa para muridnya tidak akan ragu-ragu dalam menyerang, sebab memang itulah perintah T'Challa. Walaupun diperingatkan begitu, T'Challa tidak merasa takut sama sekali. Dia pun menyuruh mereka melancarkan serangan. Maka keempat murid Zawafari bersama-sama menembakkan energi sihir pada T'Challa. Sedangkan Dora Milaje tentu panik dan mengkhawatirkan keselamatan T'Challa. Dora Milaje segera menyuruh Zawafari menghentikan serangan. Namun Zawafari tidak mau mematuhi kata-kata Dora Milaje. Zawafari menekankan bahwa ini merupakan langkah yang harus dilaksanakan demi menyelamatkan Wakanda. Pada akhirnya, setelah merasa cukup, Zawafari memberi komando bagi para muridnya untuk berhenti. Saat itu T'Challa tampak tidak terluka sama sekali, padahal baru saja menerima serangan sihir. Sebaliknya, T'Challa justru merasa senang sebab menjadi lebih perkasa. Di dalam sebuah pesawat, Shuri sedang bersiap-siap sebelum menemui Namor. Dia juga berbicara kepada Reed Richards. Reed memang telah dikirimi rekaman dari data broker. Reed mengakui bahwa rekaman tersebut mengkhawatirkan. Selain itu, Reed juga mencoba menghubungi Namor tapi tak ditanggapi. Reed menganggap ini sangatlah aneh. Selama ini Namor dan T'Challa tidak bermusuhan. Kini Reed takut Shuri akan menghadapi situasi yang berbahaya jika mengkonfrontir Namor sendirian. Reed meminta Shuri menunggu agar Fantastic Four bisa ikut membantu. Permintaan itu ditolak oleh Shuri, yang memang ingin berbicara dengan Namor sendirian. Dia bilang hanya akan bertanya beberapa pertanyaan pada Namor. Demi tujuan tersebut, Shuri diberikan perlindungan tambahan buatan NX. Selain mengenakan kostum Black Panther, Shuri dipakaikan armor vibranium kuat yang mampu menahan rudal jelajah. Bukan hanya itu saja, Shuri juga membawa berbagai persenjataan, termasuk shocknet, desert sand, pedang, pentungan, holopod, dan spider bite. Setelah segala perlengkapan ini dipasang, Shuri siap bergerak menemui sasaran. Sementara itu, Dr. Doom dan bawahannya ikut menyaksikan proses persiapan ini. Doom juga mengamati berbagai hal lainnya, termasuk Storm yang menurunkan hujan, serta rekaman Shuri yang mengalahkan Ohyaku. Doom jelas merasa senang melihat Shuri akan bentrok dengan Namor. Ketika pesawat Wakanda sudah berada dekat dengan tujuan, Shuri melompat turun. Sambil berkomunikasi dengan Flea, Shuri mengaktifkan sayap pada armornya, lalu meluncur hingga mendarat di sebuah pulau berbatu. Di pulau itu, Namor sedang membaca buku. Awalnya Shuri berjalan mengendap-endap mendekati Namor. Namun Namor ternyata bisa menyadari kedatangan Shuri. Kepada Shuri, Namor mengklaim mampu mendeteksi gerakan kawanan ikan dari jarak setengah samudra, serta mampu merasakan perubahan arus air di dasar laut. Jadi Shuri tidak akan bisa diam-diam menyergapnya. Karena kedatangannya diketahui, Shuri langsung saja berbicara dengan Namor. Shuri mengaku punya bukti Namor merupakan pelaku penyerangan terhadap T'Challa. Tentu saja Namor menyangkal tuduhan tersebut.
Mereka berdebat sebentar, lalu Namor ingin beranjak pergi. Walaupun begitu, Shuri tidak mau Namor pergi begitu saja. Shuri berusaha menahan Namor sambil terus bertanya kenapa Namor menyerang T'Challa. Namor menanggapi ini dengan menyuruh Shuri pulang untuk belajar sopan santun. Sikap Namor membuat Shuri muak, maka Shuri nekat menendang Namor. Tentu saja perbuatan Shuri membuat Namor sangat marah. Dengan demikian, terjadilah baku hantam antara mereka berdua. Cerita Black Panther Power mungkin akan kami lanjutkan bulan depan. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.